Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Oke, sejauh ini temanya kayak, ini bisa dua hal ya. Ini berarti tentang menabur sesuatu hal, ibaratnya kayak, ini tuh alat apa tuh yang buat motong padi. Tapi ini juga bisa berarti sesuatu yang berakhir secara tidak terduga, sesuatu yang ngagetin. Ini berarti tentang sebuah pergerakan atau ada orang yang datang, bisa juga potensi untuk hubungan romantis, ibaratnya kesatria berkuda putih ya, atau seorang putri itu. Ini bisa juga berbicara tentang sesuatu yang pure, sesuatu yang murni, perjalanan spiritual juga bisa ya. Kayak dua hal di belakang ini membawa kamu menuju perjalanan spiritual kamu atau proses pemurnian diri kamu gitu ya, ibaratnya kalau di konsep agama Kristen tuh ada yang namanya api pencucian. Tapi itu nanti di akhirat. Tapi ini bukan seperti konsep api pencucian yang seperti itu ya, lebih kepada proses kamu untuk dimurnikan jadi versi diri kamu yang baru. Baik, kamu memang sepertinya sudah melewati banyak hal gitu ya. Ada gonjangan finansial atau mendefinisikan kembali stabilitas finansial kamu, bereksperimen dengan ide-ide kreatif kamu atau mencoba sesuatu hal yang baru, melakukan perjalanan yang kamu mungkin nggak pernah lakukan sebelumnya, tentang keseimbangan, tentang hubungan yang tidak seimbang, tentang hubungan yang tidak seimbang tuh nggak cuma hubungan romantis ya, hubungan pertemanan, anggota keluarga, hubungan kerja, apapun itu bentuknya bisa terjadi gitu dalam sebuah hubungan. Kayak di waktu lampau nih temanya kayak ada sesuatu yang tidak terduga. Bisa jadi ya ini sebuah ending di waktu lampau, ini sebuah ending, sebuah akhir buat kamu, nggak terduga. Mungkin si orang satunya pergi atau tiba-tiba memutuskan sebuah hubungan, atau bisa juga kayak terjadi sesuatu pada kalian di mana misalnya ada yang meninggal gitu ya. Jadi hubungan itu berhenti di tengah jalan dan itu membawa membawa apa ya, seperti mimpi buruk sih hal yang tidak terduga itu. Tapi di satu sisi, walaupun pada saat ini nih di waktu lampau ini ya, ini energinya sudah berlalu sih dan kamu sudah dalam fase transisi. Walaupun itu sepertinya menyakitkan ya ketika itu terjadi, ketika dunia kamu runtuh. Karena ini sifatnya tidak terduga. Tapi di sini ada pintu yang terbuka buat kamu. Pada saat itu kamu belum bisa lihat, tapi ini akan membawa kamu lihat. Si King of Wands ini ngelihat si Wheel of Fortune ini ya. Si King of Wands melihat dia bisa berada di titik King of Wands karena dia sudah melewati si Wheel of Fortune ini. Wheel of Fortune-nya ada di waktu lampau nih, lihat ya kalau bisa kelihatan. Wheel of Fortune-nya udah di waktu lampau, si King of Wands ngelihat ke sini. Artinya apa? Dia sudah melewati momen-momen tidak terduga ini, dia sudah keluar di di balik pintu itu ya, dia sudah melewati portal ini, pintu ini, dan dia sudah berada di titik King of Wands. Wands itu kan perjalanan dari 1 sampai 10 itu perjalanan pertama bisa perjalanan spiritual, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan ide-ide kreatif, beban berat, konflik, gesekan itu juga ada di energi Wands. Dan King of Wands ini dia udah ngelewatin itu semua ya. Dan dia kayak dia bisa melihat hikmahnya kayak blessing in disguise, dia udah ngelewatin beratnya momen-momen misalnya Nine of Wands, Ten of Wands itu kan Wands yang berat ya. Seven of Wands juga berat. Dan di situ dia bisa mentransformasi dengan temperance gitu, mentransformasi ibaratnya berat-beratnya kehidupan, um, asam garam kehidupan, kayak dia tahu ketika dia melewati momen yang berat itu dia akan lebih kuat, lebih bijak ketika dia bisa bisa melewati itu semua. Kalau berhubungan dan pekerjaan, beban berat yang dia bawa ketika melakukan proses dia ketika membangun pekerjaannya dia, bisnisnya dia, akan membawa dia berada di puncak ya, puncak kesuksesan, puncak kejayaannya dia. Karena lihat di tengah ini, di tengah center reading ini adalah Queen of Pentacles ya. Jadi tema besar untuk reading ini adalah finansial, stabilitas, um, keberlimpahan secara finansial ya. Karena Queen of Pentacles, King of Pentacles itu melambangkan abundant. Karena dia sudah melewati proses semua Pentacles ya. Berarti dia sudah mastery, mastery ahli dalam bidang yang berhubungan dengan Pentacles. Nggak cuma finansial, apapun aku selalu bilang yang ada di dunia realita fisik kita itu adalah Pentacles. Itu yang pertama. Dan juga stabilitas nggak cuma berarti berhubungan dengan aspek finansial ya, juga stabilitas hati, rasa aman kita berpijak di bumi. Itu juga berhubungan dengan stabilitas emosi juga. Karena apa? Kita kan fisik kita ini ada di dunia realita kita, tapi
yang di balik layar fisik kita ini ada pikiran, ada emosi, ada hal-hal di balik itu semua yang tidak terlihat. Dan itu mempengaruhi stabilitas kita. Ya. Oke, di waktu sekarang ada Ace of Cups, ada King of Wands, bisa jadi ya. Ini adalah hubungan romantis dengan dua elemen yang berbeda, dua karakter yang berbeda gitu. Awalan yang baru gitu. Dan dengan energi King dan Queen ini adalah jenisan orang yang udah sama-sama melewati banyak hal, udah banyak diproses juga. Beda karakter itu, beda kepribadian itu justru menguatkan untuk jenisan orang seperti ini, menguatkan. Lihat yang menyambungkan nih. Di sini Nine of Swords, di sini Ace of Cups, di sini King of Wands, dan di sini The Lovers. The Lovers ini selain berbicara divine counterpart bisa aja, tapi juga berbicara pilihan dan juga berbicara tentang unconditional love gitu. Unconditional love itu pertama dimulai dari kita gitu, baru kita bisa memberikan itu pada orang-orang lain atau apapun di luar diri kita ya. Dengan gini, sebagian dari kamu ya, mungkin ada yang bertanya tentang hubungan romantis kamu nih para single. Kayak ibaratnya kapan nih orang ini datang, kapan nih ada seseorang muncul di realita aku yang mau memberikan haknya ke aku, memberikan hatinya ke aku. Mungkin sebagian kamu yang single bertanya. Keadaan memang tidak seperti yang kamu mau sekarang, atau kamu nggak yakin ke depannya keadaan akan berubah, atau kamu dapat seseorang yang kamu mau. Keadaan seperti ini ya, maksud aku kayak mengalir aja, fleksibel aja, ikutin intuisi kamu. Karena apa? Dengan moon di sini ya, di waktu yang akan datang, aku melihat gini, keadaan tidak berjalan seperti yang kamu mau, bahkan mungkin samar-samar ya ke depannya kamu seperti apa. Tapi ini waktunya kamu bergerak untuk dengan fleksibel, dengarkan intuisi kamu dan biarkan semesta berbicara dengan intuisi kamu gitu. Karena tadi aku bilang di sini ada sesuatu yang pure, sesuatu yang murni, seperti kamu dimurnikan kembali gitu. Jadi proses ini perlu tuh untuk kamu lewatin sekarang ya, karena itu sebagian dari kamu ini penting untuk perjalanan spiritual atau evolusi jiwa kamu ya. Atau semesta sedang menyiapkan kamu untuk seseorang yang benar-benar pas buat kamu. Jadi kayak kalau kamu misalnya punya standar ABCD itu buat orang-orang tertentu, ibaratnya semesta kayak bilang, apakah kamu sudah juga mempunyai standar ABCD itu untuk diri kamu gitu. Apakah kamu sudah memantaskan diri jika kamu mau orang seperti ini, kamu kira-kira apa yang ada dalam diri kamu bisa ketemu nggak sama orang yang misalnya punya kualitas ABCD, seperti itu ya. Karena pada akhirnya keadaan yang menurut kamu samar-samar sekarang, yang tadi aku bilang kamu sedang diproses ya, dan itu akan membawa kamu menuju definisi bahagia kamu yang sesungguhnya gitu ya. Nine of Cups itu adalah wish fulfillment, dream come true, kamu dapat apa yang kamu mau, definisi bahagianya kamu seperti itu. Dan gini, bahkan mungkin di depan sana nih kamu dihadapkan pada pilihan antara misalnya ada beberapa orang yang mau datang di hidup kamu, atau bisa juga memilih kayak gini, karena kamu sudah berjalan dalam proses evolusi jiwa kamu atau perjalanan spiritual kamu, di depan sana sangat mungkin kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk kembali misalnya ke zona nyaman kamu, ke zona yang familiar buat kamu, karena sepertinya kamu nggak tahu nih berjalan kemana, kayak ibaratnya tanda petik godaan duniawi ya. Ini buat sebagian aja, mungkin sekarang kamu nggak ngerti, nanti pada saatnya kamu akan mengerti. Dan nih, sesuatu yang terjadi di waktu lampau kan ada Three of Swords, tapi ini membawa kamu menuju di sini ada The Fool dan Ace of Cups dikonfirmasi sama Ace of Wands. Ya, ada sesuatu yang baru buat hati kamu, selain itu juga ada sesuatu yang sifatnya spiritual ya. Ini dengan The Fool di sini kayak sesuatu yang sesuatu yang baru, yang optimis, bikin kamu excited lagi, bikin kamu lebih bebas gitu. Dengan The Fool kamu mungkin belajar lebih bebas, melepaskan diri kamu, bukan melepaskan diri kamu, ibaratnya mungkin kamu kayak memberi batasan-batasan diri kamu karena ada cara berpikir tertentu, atau cara kamu dibesarkan, cara orang-orang di sekeliling kamu gitu yang memberikan batasan-batasan pada diri kamu. Tapi dengan The Fool ini kamu kayak belajar lebih lepas, lebih bebas, lebih bodoh amat gitu, kayak
jadi diri kamu kayak selama aku nggak intensinya nggak nyakitin orang atau merugikan orang lain, ya udah ini hidup aku. Apapun yang aku lakukan itu aku tahu konsekuensinya buat aku gitu ya. Pokoknya aku nggak ngerugiin orang lain. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.